Di awal film kita diperlihatkan seorang bapak yang sedang memperlakukan seorang anak laki-laki dengan sangat kasar. Seketika itu terdengar suara dari kejauhan, yang kemungkinan suara itu dari seorang anak laki-laki lainnya. Mereka pun menuju kamar yang dituju. Terlihat anak laki-laki yang sedang diam sambil merobek-robek lembaran buku. Pria ini sangat tidak menyukai perilaku anak tersebut dan hendak memberi pelajaran agar ia segera tidur. Seketika anak tersebut menghilang dan berpindah ke tempat lainnya. Pistol pun terjatuh dan lampu berkedip, menandakan bahwa anak tersebut dikuasai oleh roh jahat. Scene berpindah pada sebuah universitas, di mana dosen dan para mahasiswa sedang meneliti fenomena insomnia. Pada obrolan kecil dari dua wanita ini, tentang si Carla, gadis pirang rambut diikat ini tidak tidur semalaman, dan dinasihati sahabat sebangkunya. Gadis ini membahas tentang apa yang dia baca di sebuah artikel, bahwa ada setan Jawa yang jika kamu berikan jiwamu akan membuatmu kaya dalam semalam, tetapi akan mengubahmu menjadi babi hutan. Carla menganggap itu sebuah lelucon, dan gadis ini meyakinkan bahwa orang Indonesia telah melihat hal ini. Dan terlihat dosen di kelas memperjelas materi pembelajaran mereka tentang bahayanya kasus insomnia yang dinamai fatal familial insomnia, yang mencegah seseorang untuk tidur sampai ia mati. Seperti halnya pria ini yang tidak tidur selama 30 hari dan membuatnya paranoid dan sensitif hingga membuat istri dan anaknya tewas terbunuh. Beberapa orang mengaitkan ini dengan hal gaib atau satanisme, tapi tidak untuk dosen ini. Dia berpikir logis dan berpegang teguh pada pengobatan di kelas ini. Scene berpindah pada Carla yang berdiskusi dengan para dokter yang sedang merawat adiknya di rumah sakit. Adik Carla ternyata mengalami insomnia berat tanpa ada rasa lelah sedikit pun. Hal yang menarik di sini adalah para dokter sangat yakin bahwa ini fenomena gaib yang di luar ilmu kedokteran dan harus segera didatangkan pendeta untuk menanganinya. Namun Carla menolak. Ia tidak percaya kalau iman bisa menolong adiknya. Ia tidak butuh itu. Dosen yang merupakan paman Carla ini berusaha membantu Blake, adiknya Carla. Ternyata ia menyembunyikan sebuah ruangan rahasia khusus merawat orang yang memiliki sakit seperti Blake, di mana ada 2 orang pasien yang sedang ia rawat dalam uji coba narkoba. Seperti halnya dulu, ia merawat ibunya Carla. Karena kalau tidak ditangani secara khusus dan tepat, Blake tidak akan bertahan dalam seminggu. Scene berpindah pada Carla yang dihampiri sahabatnya. Ia datang untuk membantu Carla, karena ia yakin Carla tidak akan bisa tanpa kehadirannya. Kemudian mereka pun ke rumah sakit tempat Blake dirawat. Namun, Carla merasakan sesuatu. Carla bertanya pada Blake dengan siapa dia berbicara. Namun Blake merasa bingung karena ia tidak bicara dengan siapa-siapa. Bahkan hanya ada dia saja yang ada di sini. Akhirnya mereka berdua terdiam dan kita tahu kalau kejadian tadi mungkin hanya perasaan Carla saja. Kemudian datang perawat laki-laki yang merawat Blake dan mereka membawa Blake ke sebuah tempat bersama Pak dosen. Akhirnya mereka sampai pada tempat karantina yang dimana tempat ini pertama kali ditemukan oleh Pak dosen dan ayahnya Carla. Dan di sana sudah ada 2 orang pasien Pak dosen. Perawat laki-laki ini yang bisa kita katakan taat beragama dan memiliki keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa bertanya pada dosen, "Kenapa ruangannya dikunci dengan pintu baja?" Pak dosen dengan santainya menjawab, agar mereka bisa nyenyak tidur tanpa ada yang mengganggu. Pak dosen berkata kepada Carla
bahwa ini kesempatannya untuk meningkatkan wawasannya di bidang ilmu kedokteran dengan meneliti pasien-pasien ini secara langsung. Hari berikutnya, Carla dan sahabatnya berdebat sedikit perihal mereka sebaiknya istirahat dan melanjutkannya besok. Namun Carla tetap harus bekerja, dan dengan kesal, sahabatnya pun menahan kantuknya untuk menemani Carla tetap terjaga, yang pada akhirnya ia pun tertidur. Kini tinggal Carla sendiri yang terjaga, hingga dia merasakan ada sesuatu di balik lemari. Dan membangunkan temannya untuk membantu menggeser lemari. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah artikel seorang pastor dan satu buah kaset video. Di dalam video berisi tentang eksperimen ayah Carla yang menangani penyakit insomnia istrinya, yang dimana di sana ada seorang pastor yang merupakan sahabat ayahnya dan seperti sudah sangat memahami penyakit ini. Dan video pun terhenti tanpa tahu kesimpulannya seperti apa. Carla pun bingung, kenapa video ini sengaja disembunyikan? Karena pertanyaan demi pertanyaan berada di atas kepala Carla dan temannya. Carla berencana memberitahu semua ini kepada Pak dosen agar semua menjadi jelas bagi mereka. Barangkali Pak dosen bisa membantu mereka dan menemukan jawabannya. Namun temannya menahan Carla, sebab Pak dosen seperti merahasiakan sesuatu. Alangkah baiknya jika mereka cari tahu sendiri dan melihat isi video yang berikutnya. Siapa tahu ada jawabannya. Tiba-tiba datang perawat laki-laki dan mereka bergegas merapikan semuanya. Kemudian Carla meninggalkan tempat itu dan melihat keadaan Blake. Keadaan Blake semakin aneh ketika dia merobek satu persatu Alkitab tanpa ia sadari. Hari berikutnya Carla dan sahabatnya melanjutkan video berikutnya dan menemukan beberapa kejadian menakutkan, termasuk perilaku ibunya yang sama seperti yang dilakukan Blake. Hal ini membuat prinsip logika Carla goyah ketika pastor di video tersebut mengatakan bahwa Sarah, ibunya, mengalami kesurupan. Bukan hal ilmiah yang ayah Sarah dan temannya percayai. Sempat terjadi perdebatan antara keduanya hingga Carla pun bergegas memastikan keadaan ruangan. Di dalam ruangan, Blake merasa lebih baik dan Carla yakin kalau sebentar lagi adiknya itu pasti tertidur. Berbeda dengan Angela, pasien di sebelah Blake. Dia terlihat tidak biasanya dan ketika Clara menanyakan keadaannya, Angela menerkam Clara dan mengatakan kalau Blake ingin menangkapnya. Clara pun ketakutan dengan sikap Angela dan meninggalkan ruangan tersebut. Kemudian menanyakan pada perawat laki-laki, "Apakah kau lihat? Aku baru saja diterkam Angela." Perawat laki-laki tersebut tidak melihat dan menyarankan Clara untuk istirahat karena Clara tidak tidur bermalam-malam. Clara pun kesal dan malah menyuruh perawat itu pergi. Kini hanya Carla sendiri di ruangan monitoring pasien. Sebuah perilaku tidak biasa yang dilakukan Angela tanpa tahu kenapa dan apa penyebabnya, yang membuat Carla dengan berbekal ilmu kedokterannya dan yakin ini tidak ada di buku ilmiah manapun. Angela tiba-tiba menggantung dirinya di hadapan Carla seketika Carla masuk ruangan untuk mencegahnya. Namun kejadian ini pun diceritakan pada semua tim, dan karena mereka ini adalah orang-orang yang menjadikan logika dan ilmiah adalah kebenaran, meragukan cerita Carla.
Carla bilang kalau Blake yang menyuruh Angela untuk bunuh diri. Carla melihat Blake komat kamit saat kejadian itu. Kemudian wajah Blake menunjukkan ekspresi sangat puas. Kemudian saat hendak mengevakuasi mayat Angela, pintu lift pun rusak, tidak bisa terbuka, dan tangga pun tidak layak untuk dilewati. Yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengevakuasi Angela besok pagi. Mereka kembali fokus untuk merawat Blake dan satu pasien lainnya. Ketika Carla mencoba menepiskan pikirannya kalau Blake bukan yang menyuruh Angela bunuh diri, Carla mengobrol pada Blake tentang kehidupan mereka semasa kecil. Kemudian penonton pikir ini adalah ditutup dengan transisi memudar dan haru, malah tiba-tiba scene berpindah pada sahabatnya Carla yang mengajak mereka semua untuk melakukan ritual pengusiran setan, yang dimana ia telah membaca isi buku yang mereka temukan kemarin. Namun, hal ini malah mendapat penolakan karena mereka yakin ini hanya penyakit biasa dan hanya butuh perawatan dan obat sedikit lagi. Berbeda dengan Carla, karena menyaksikan sendiri kejadian demi kejadian yang ada, mencoba mengambil buku tersebut untuk jaga-jaga. Kemudian Carla dan perawat laki-laki menyelesaikan akhir video tersebut yang mengungkap dalang sebenarnya dari kejadian ini, yang membuat kedua orang tuanya meninggal. Itu semua ternyata ulah Pak dosen. Kemudian Carla dan perawat laki-laki mencari sahabatnya di kamar dan melihat kamar sudah sangat gelap. Sahabatnya itu ternyata juga kerasukan yang dikendalikan oleh Blake, yang membuatnya mati bunuh diri. Kemudian scene berpindah pada Pak dosen yang sedang melakukan ritual dan perawat laki-laki yang akhirnya tahu kalau mereka semua dibohongi Pak dosen. Akhirnya mereka mengambil buku pengusiran setan dan mencari keberadaan Blake. Mereka menemukan pasien terakhir yang sudah mati. Mereka pun menemukan Blake di sebuah lorong, dan Carla langsung membaca mantra pengusiran yang membuat Blake kesakitan. Namun, Pak dosen datang tiba-tiba untuk menghalangi Carla, membuat perawat laki-laki terluka hingga tewas, dan Carla yang pingsan dipukul Pak dosen. Carla pun tersadar dan terikat pada sebuah ruangan pemujaan iblis idimu Pak dosen. Pak dosen bercerita semua fakta yang terjadi. Kenapa dia bertindak sampai sejauh ini? Anak laki-laki yang di awal film tadi ternyata Pak dosen semasa kecil, yang membuat dia sangat berterima kasih kepada iblis idimu yang telah membunuh bapak-bapak yang zolim. Saking dia tidak bisa melupakan jasa iblis idimu, dia mempelajari dan mencari tahu tentangnya untuk bisa hadir dan merasuki manusia. Namun usahanya selalu gagal. Kemudian harapannya selama ini yang ia tunggu-tunggu pun terwujud, di mana ibu Carla ternyata kerasukan iblis idimu. Saat ia berusaha agar iblis idimu bisa dia persembahkan tumbal, pastor yang di video itu malah mengusirnya, yang membuat iblis idimu keluar dari raga ibu Sarah. Karena frustasi, Pak dosen pun membunuh semua orang. Dan Blake sekarang menjadi kesempatan terakhirnya untuk melakukan ritual persembahan. Carla pun berusaha melepas ikatannya dan mantra pengusiran yang hampir habis terlalap api. Blake yang kerasukan iblis idimu pun hadir dari sebuah lorong dan disambut Pak dosen dengan penghormatan. Carla yang telah melepas ikatannya bergegas mengambil buku mantra dan melanjutkan mantra pengusirannya, yang membuat Blake tersadar sejenak.
disambut mantra pemanggilan dari Pak dosen yang membuat jiwa Blake dan iblis Idimu bergejolak dalam satu raga. Hingga iblis Idimu marah dan membuat Pak dosen tersihir dan bunuh diri. Kini tinggal Carla yang berusaha menyadarkan Blake agar kuat melawan iblis Idimu, hingga akhirnya iblis Idimu kesakitan dan keluar dari raga Blake.